tentu dengan berbagai motif orang, kan gitu ya. Nah inilah yang kemudian masuk mengganggu pikiran dan mengguncang psikologis CPMI. Tidak hanya Korea, Taiwan. Ya. Tadi saya buka data ke LPK. Anda lihat, saya bilang di data bukan berarti ketika Taiwan tutup, Korea tutup, tidak ada penempatan. 2020 itu 113.000 berangkat. Dibuka datanya di layar besar, ukuran 2 meter kali 7 meter itu comment center kita. 2021 65.000 penempatan di luar Korea dan Taiwan yang masih ditutup. Ya. Saya merasakan kesedihan di satu sisi, kegembiraan di pihak lain. Misalnya Jepang gembira mereka saat mereka bisa berangkat dan saya ikut melepas ketika Korea dan Taiwan tutup kan. Sekarang ketika Korea buka, Jepang tutup. Berduka juga mereka, sedih juga mereka, seperti yang pernah dialami. Karena situasi COVID, yakin dan percaya adik-adik, tidak ada negara pemerintah mau zolim kemudian dengan sengaja misalnya menghambat, menunda-nunda penempatan. Apalagi membuka dan menutup negara itu kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. Wah, saya capek jawab. Saya bukan orang yang sedang di politisi mengandalkan Facebook, Instagram, WA dijawab oleh orang lain. Enggak. Saya pegang sendiri. Video call dengan PMI yang bermasalah di Arab Saudi. Tadi saya baru video call dengan satu orang yang mengalami kekerasan, gaji tidak dibayar. Video call saya langsung, nggak pernah diwakilkan ke siapa. Nah, termasuk kemarin itu waktu rame-rame itu saya jawab. Ya. Bahkan ada yang saya undang, ketemu dong di kantor kalau ingin gelar, supaya kalau ketemu nanti sampaikan ya ke yang lain dan sebagainya. Jadi tidak mungkin pemerintah menunda. Surat keputusan penundaan itu dikeluarkan oleh Naker. Tapi jangan salahkan Naker. Naker juga tidak mungkin sengaja menunda atas pertimbangan kebijakan negara penerima. Kemarin Naker sudah mengeluarkan surat, Jepang ditutup. Kenapa? Karena Jepangnya menutup. BP2MI itu sama dengan P3MI. Tahu P3MI ya? Bedanya P3MI itu swasta, lembaga penempatan untuk pekerja tapi swasta. BP2MI negeri. Kita menempatkan di Tujine. Atas dasar apa penempatan? Surat dari kementerian. Kalau negara itu dibuka, tidak boleh kalau negara itu ditutup. Jadi bukan kita mau-maunya BP2MI dan juga bukan mau-maunya Naker. Insya Allah sekali lagi pertemuan ini penting ya bagi kita, selain kita mensyukuri bahwa negara Korea telah dibuka. Tadi Miskon udah teleponan sama saya bahwa beliau minta maaf tidak bisa bersama-sama, sudah mendahului karena ada meeting ya. Tolong sumber informasi yang selalu kami pakai adalah HRD. Saya tidak pernah mengandalkan informasi simpang siur media sosial. Contoh, ketika saya merilis bahwa biaya karantina di Korea ditanggung PMI, itu kan banyak juga yang tidak percaya. Wah, ini nggak benar, BP2MI ngaco. Padahal nggak mungkin kita merilis informasi yang kita ragukan kebenaran. Sekarang baru yakin kan? Ya. Itu ditanggung oleh PMI. Bujang kita, bagaimana tanggung oleh PMI? Saya ketemu dengan Ibu Naker. Bagaimana Bu agar dana PEN bisa kita gunakan? Waspada Bu, sekalipun case jika positif, mudah-mudahan tidak ada Bu, tapi jika positif 400 sampai 600 juta loh biaya pengobatannya. Untuk kategori berat, ringan 40 sampai 56 juta. Itu murni informasi dari HRD. Karantina 12.000 won per hari, 1.200.000 won selama 10 hari. Bisa menjadi 12 hari jika masuknya di hari Sabtu atau Minggu. Itu keterangan dari HRDK. Akhirnya sepakat dengan Ibu, Pak Kaban, kalau kita uruskan ini lama juga prosesnya. Ini udah mepet. Ya udah, KTA yang ada tawarkan kepada PMI, tapi sekali lagi bukan paksaan. Tidak boleh dianggap sebagai kewajiban. Jika membutuhkan, gunakan fasilitas ini untuk antisipasi pegangan di tangan ya, agar ketika karantina itu dibebankan pada kita punya uang. Bayangkan, nggak ada proses pinjaman hanya dalam 1 minggu, nggak ada. Tapi ini upaya-upaya ikhtiar, lobby dengan pihak BNI dengan segala kemudahan. Besok sosialisasi untuk yang 50 lagi.
untuk mengantisipasi jika nggak punya uang, ini ada pajak yang digunakan. Kemarin saya dilapori oleh staf saya, Pak, mereka bayar PCR, mereka bayar karantina. Saya tanya, karantina bebankan pada siapa? PMI. Saya kaget. Sehingga kenapa dibebankan pada PMI? Kita kemarin membebaskan prelim. Prelim sekarang udah bebas ya. Di era pemimpinan saya tidak ada prelim dibebankan kepada calon pekerja migran Indonesia gitu. Nggak boleh. Karena logika saya begini. Kita punya 5 skema penempatan. Kalau skema penempatan dilakukan oleh negara, itu lucu, aneh jika negara mengutip. Kan negara yang menempatkan. Kalau skemanya P2B, mungkin nggak aneh kalau si perusahaan mengutip. Tapi tentu kita mengontrol, jangan kebanyakan ya, jangan terus serakah ya, jangan terus memberatkan ya, kontrol. Tapi kalau negara yang menempatkan, prelim dikutip, itu kan lucu. Saya bilang nggak, di era saya tidak ada prelim yang dibebankan kepada CPMI, tanggung oleh negara. Walaupun keuangan kita terbatas BP2MI. 2002 kita akan upaya bicara dengan kementerian lembaga, ini harus negara. Nah, kemarin dilapori karantina dan PCR bebankan pada PMI. Saya panggil Pak Joko, saya panggil ke kantor. Saya bilang, Pak, ada anggaran nggak untuk 2021 yang masih tersisa di tahun anggaran ini? Beliau katakan masih ada 400 juta Pak di sana. Oke, saya bilang 400 juta gunakan. Ya, mereka yang terlanjur bayar kembalikan. 400 juta ini habiskan untuk CPMI Korea agar karantina di hotel ini dan juga PCR tidak dibebankan kepada CPMI. Alhamdulillah. Ada rezeki anak soleh. Tapi kalau 400 itu hitungannya untuk berapa orang Pak Joko? 110. Hah? 110. Jadi 110 tercover. Nah, berarti kita masih mikir lagi Pak, kan 315. Dari 332, 315. Sisanya dari mana? Kita cari lagi bagaimana upayanya. Nah, aneh, lucu dalam pandangan saya kalau penempatan skema G2G kok negara mengutip, lucu misalnya. Ya, negara ngambil, membebankan, nggak boleh kan. Tapi harus dimaklumi juga BP2MI badan yang memang anggarannya tidak sebesar kementerian. Tapi ikhtiar dan upaya-upaya kita untuk meringankan ya tetap harus menjadi ikhtiar dari lembaga. Terima kasih kami dibantu oleh rekan-rekan dari BNI. Kita sudah punya skema sekarang ya. Ada kabar gembira. Hari kemarin putus rapat komite kami dengan Menteri Menko Perekonomian Pak Erlangga, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kemudian Menaker Ibu Ida ya. Kan kita kemarin baru punya skema KTA BNI. Berapa bunganya? 11%. Mungkin adik-adik sekalian pernah dengar lah di luar Korea dulu ada KUR TKI. KUR TKI itu dulu saya mengatakan dengan terbuka, ini KUR berbau kejahatan. Saya kan nggak suka basa-basi. Itu KUR berbau kejahatan. Kenapa berbau kejahatan? Namanya KUR TKI. Kok TKI nggak bisa minjam langsung ke bank? Kok harus pakai koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam dibebankan bunga 6% oleh bank, tapi ketika dia meminjamkan ke PMI, PMI bunganya jadi 28,8%. Ini kan jahat. Ini tipu-tipu menurut saya. Sehingga saya katakan itu adalah praktek kejahatan dan yang dilakukan adalah revisi Permen. Gara-gara saya ngomong itu kejahatan, dipanggil saya oleh Pak Menko. Mas, saya mau tanya itu maksudnya apa? Kok Permen itu dianggap sebagai desain kejahatan? Pak Menteri itu kan bukan Permen di era Pak Menteri, itu di zaman dulu. Oh iya, bukan zaman saya ya, bukan. Kedua, jelaskan tadi Pak, gimana bisa PMI yang mau berangkat negara punya aturan KUR TKI, pakai kata TKI loh ya, kan BNI penyalur juga dulu, tapi bukan kesalahan BNI karena BNI justru hanya pihak penyalur. Ini kan kebijakan yang seperti itu. KUR TKI nggak bisa minjam langsung ke bank, pakai sistem linkage. Pihak ketiga muncul, KSP, koperasi simpan pinjam. Dia enak aja nih minjam ke bank langsung bunganya 6%, tapi ketika dia pegang uang, pinjamkan ke PMI bunganya 28-28%. Itu yang berangkat ke Taiwan, ke Asia lainnya, di luar situ. Ini KUR itu. Kemarin alhamdulillah puji Tuhan setuju. Pertama, KUR TKI tidak lagi menggunakan sistem linkage, tapi yang akan menggunakan KUR PMI ya, yang akan di launching segera sama dengan KTA BNI. PMI berhubungan langsung
akad kredit ringan. Polanya sama dengan KTA. Diapprove oleh UPT. Form-form yang diisi juga nggak harus sulit, sama dengan KTA BNI. Kedua, bunganya lebih rendah dari KTA BNI, 6%, karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi bunganya sebetulnya 21%, tapi pemerintah mensubsidi 15%, ya, sehingga bunganya hanya 6% kepada PMI. Dulu juga 6%, tapi karena PMI bukan yang meminjam langsung, 6% dinikmati oleh KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Ke PMI-nya kembali jadi 28,8%. Sekarang sistem ringkatnya. Ketiga, PMI bukan apalis, bukan penjamin. Sama dengan KTA BNI. Nggak enak gimana? PMI minjem. Kalau gagal berangkat karena ada masalah, nggak perlu ditagih PMI-nya. Saya bilang nggak boleh. Bahwa dia meminjam iya, tapi kalau kegagalan berangkat bukan kehendak dirinya, masa mau ditagih utangnya? Apalagi dia nggak berangkat, nggak boleh. Negara mengambil alih. Nah, untuk KTA BNI dia ambil alih tanggung jawabnya oleh JASIN, asuransi negara, asuransi merah putih. Dulu dikejar-kejar sampai keluarganya, sampai rumah, nggak boleh. Memangnya keinginan PMI kalau dia gagal berangkat, tiba-tiba sakit sebelum terbang tapi udah pakai uang? Bukan, nggak boleh. Negara nggak boleh. Boleh. Menurut saya itu bukan kehendak PMI, tapi karena ada situasi yang akhirnya dia gagal berangkat. Ya. Kemudian selain bunga 6% dipinjamkan di awal. Dulu kan curang. Semua tahapan sudah diikuti PMI, pelatihan, pendidikan, general check up. Pinjamannya diberikan sebelum dia terbang, menjelang dia terbang. Berarti uang itu sebetulnya kan dulu tidak dibutuhkan lagi, karena semua tahapan sudah diikuti kan. Berarti itu akal-akalan agar PMI tetap dijerat lehernya, diikat lehernya untuk tetap meminjam uang itu. Akal-akalan. Sekarang dipinjamkan di awal, di mana PMI benar-benar membutuhkan uang untuk mengikuti semua tahapan dan proses. Ya, tidak boleh diberikan di akhir. Karena kalau diberikan di akhir, dia minjam lagi ke siapa? Rentenir. Akhirnya uang dari bank atau KUR dibayarkan ke rentenir, bunganya tinggi. Jadi semangat ini adalah membebaskan PMI agar untuk modal bekerja tidak harus lagi meminjam uang ke rentenir dan menjual harta kekayaan milik keluarga. Harus diakhiri. Itu periode selanjutnya. Ya. Kemudian adik-adik sekalian yang sangat saya hormati, ya, saya sayang. Nggak mungkin pemerintah nggak sayang kalian. Nggak mungkin pemerintah tidak empati kepada kami. Yang kami urus itu 9 juta pekerja migran. Apalagi ada 4,6 juta yang tidak resmi, yang sering mengalami kekerasan, pemerkosaan. Saya ini baru 1 tahun 8 bulan Pak. Sudah menangani jenazah 1.300 orang. 1 minggu pernah kami tangani 30 jenazah dari Malaysia. Itu kompleks masalah yang kita ada. Petugas kami di lapangan 24 jam. Yang sakit itu udah hampir 900. Jenazah kami jemput, ambulannya disiapkan oleh BP2MI, diantar sampai kampung halaman. Yang sakit kita rujuk di rumah sakit Polri, setiap bulan ditagih kita oleh rumah sakit Polri, dirawat hingga sembuh, diantar sampai kampung halaman, dibiayai oleh kita. Tidak boleh PMI mengeluarkan uang. Padahal mereka dulu berangkatnya tidak resmi. Tapi negara ini hebat, tidak resmi, ilegal, tapi kalau ada masalah sakit jenazah tetap kita yang biaya. Karena hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara. Hukum tertinggi. Tidak boleh lagi melihat dia ilegal atau tidak. Tapi ini upaya kita bagaimana mengajak semua pihak, ayo bantu kami agar pertama menyadarkan masyarakat jangan diberi berangkat tidak resmi. Nah, sehingga konsepnya sekarang dirubah. Kenapa sih dulu orang memilih tidak resmi? Karena menganggap lebih cepat, lebih gampang, lebih murah, kan gitu. Ada fasilitas yang ditanggulangi. Negara nggak boleh kalah sama mereka. Kalau mau G2G, fasilitasi, berikan kemudahan, berikan kemurahan, agar semua orang berpikir, wah lebih enak kita lewat resmi, selain terjamin, selain fasilitasi, kan gitu. Kita marah karena ilegal, terus dalam penempatan skema G2G kita masih membebani, kita masih
harus PMI membiayai, kan konyol menurut saya. Ini butuh dukungan politik dari DPR juga, seperti Komisi 9 dan sebagainya. Mudah-mudahan keberangkatan ini menjadi berkah bagi kita semua. Saya sih berharap begini. Coba pikirkan di kepala kita hati orang yang kita tinggalkan hari ini. Siapa orang tua kita? Kakak, adik kita. Orang tua itu siapa? Pasti doa-doa terbaik terus kan? Sampai hari ini masih kan belum kan? Gimana kabar? Sehat? Masya Allah doa-doa. Adik kita yang mungkin kita berjanji kepadanya, jika abang berangkat kerja, insya Allah abang bisa bantuin, ya, buat sekolah, buat pendidikan. Nah itu jadikan sebagai tekad dan motivasi. Bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, dan harus sukses. Ya. Insya Allah dengan bekerja resmi, asuransi dijamin, tercatat dalam sistem, KBRI ikut memantau, ya. Tidak ada masalah, langsung lapor KBRI atau kontak BB2RI. Nah ini enaknya kalau berangkat ke sini. Tapi kalau tidak resmi, ya kita nggak pernah tahu siapa mereka, bekerja di mana, gajinya berapa, majikannya siapa, nggak tahu. Tapi kalau adik-adik dalam sistem buka tak namanya, asal dari kampung mana, sekarang bekerja di mana, tinggal di majikan siapa atau perusahaan mana. Ini bisa kelihatan ke LPK sampai titik koordinat di Zoom, ketahuan di alamat mana. Ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini adalah silaturahim bagi kita. Allah tidak akan membukakan pintu surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan siapa yang melakukan silaturahmi maka Allah akan mendekatkan jalan menuju pintu surga. Kita saling memaafkan atas apa yang mungkin pernah mengganggu pikiran kita sehingga mempengaruhi cara bertindak kita, cara bersikap kita, cara berkata kita, cara menggunakan jempol kita. Insya Allah ya, yakin semua tidak ada yang tidak baik yang akan dilakukan oleh pemerintah pada anak-anak bangsa. Selamat ya untuk berangkat nanti malam. Nanti ada tempat transit supaya sedikit kampanye. Kalau saya suka bicara tentang loan bisa dibuktiin. PMI punya loan, nggak kalah dengan loan Garuda. Ya, itu perintah presiden. Saya bangun loan dibantu BNI. Mau gulingan situ, mau kaki, selonjoran naik di atas silahkan. Itu fasilitas untuk PMI. Makan disediakan, kopi disediakan. Tidak hanya itu, kalau tiba ke Indonesia sekarang PMI nggak boleh dicampur dengan penumpang umum. Berdesak-desakan, antrian panjang, udah bawa koper berat 2-3, oleh-oleh untuk keluarga kan gitu. Yang biasanya bebas siapa tuh? Ofisial diplomatik, paspor biru, pejabat tinggi negara, lancar, masuk ke imigrasi, kru pesawat lancar, kaum difabel lancar. Sekarang ada pasrek karpetnya warna biru. Kalau sekarang berangkat nggak bisa lihat situ kan? Nggak bisa ya, kecuali kalau datang. Bisa lewat situ. Lihat. Itu sekarang ada fast track untuk PMI. Jadi PMI kalau tiba ke Indonesia sekarang ada fast track sama dengan para pejabat tinggi negara, nggak dicampur dengan penumpang umum. Karpetnya warna biru bertuliskan PPIP, pekerja migran Indonesia. Kalian pahlawan devisa yang layak Saya sedang merubah mindset orang, persepsi publik. Dulu kalau mendengar TKI, PMI, pandangannya pasti buruk, menganggap orang bermasalah, menganggap kerja rendahan. Saya katakan bullshit, bohong, dan salah pandangan itu. Saya katakan mereka pahlawan devisa, menyumbangkan uang ke negara ini setiap tahun 159,6 triliun kepada Indonesia. Kalian Pak Jokowi benar waktu pesan ke saya, Mas tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka itu jadi tema-tema kita kan. Mereka pahlawan Mas, ya tolong buat semua fasilitas, rubah semua kebijakan, tinggalkan perilaku zaman jahiliyah. Menyebutnya zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah? Dulu tiba ke Indonesia padahal di negara lain diperlakukan hormat. Tiba ke Indonesia kayak tahanan. Tiba di bandara terlantar. Ingin ketemu dengan petugas untuk minta informasi nggak ada. Dijadikan apa? Mangsa, pemerasan oleh orang-orang berseragam. Digiring
naik jasa transportasi tertentu, harga mahal. Udahlah, saya udah tahu semua praktek-praktek lama itu. Dan yang terlibat itu oknum-oknum, termasuk oknum BP2MI. Saya harus fair, kalau saya berani menuduh pihak lain, termasuk saya harus fair mengatakan bahwa ada yang salah, yang buruk juga dilakukan oleh oknum-oknum BP2MI di masa lalu. Terlibat. Dulu ada loket-loket penukaran dolar, Pak. $1 harusnya 13.000, dikasih ke PMI 10.000. 3.000 dikumpul, kasih rampokan ini, dibagi-bagi sama petugas-petugas. Saya tahu. Dulu G2G, saya tahu. Yang lulus bisa si A, yang terbang bisa si B. Udah dengar pasti. Satu seat bisa dihargakan 50-80 juta. Saya tahu semua itu. Nggak boleh ada kejahatan-kejahatan dolim seperti ini. Sehingga kemarin LPK saya tantang. Ayo bantu dong, kalau kalian menemukan ada yang katanya apa? Re-entry atau apa itu? Re-entry tiba-tiba mengambil jatah ya. Yang lain, ayo, yang penting ada data, kasih ke saya. Saya yakinkan, saya nonjolkan siapapun pejabatmu di UPT atau pusat. Nggak boleh, itu hak orang lain, apalagi udah nunggu 2 tahun. Tapi kalau isu rumor kan selalu ada, makanya saya bilang kasih data ke saya, mau video, sekarang udah canggih lah. Saya katakan, kalian kalau lagi ikut rally, maka pasang aja ini, kalau ada yang aneh-aneh. Kan nggak kelihatan pasang kamera, gitu kan? Udah canggih sekarang, kirim ke saya. Ya, supaya ketahuan prakteknya apa yang nggak benar, siapa pelakunya, kita sikat sama-sama. Ya. Kita menuju perbaikan, kita menuju perubahan, ini era baru, nggak boleh main-main lagi. Karena setiap pahlawan tuh layak mendapatkan perlakuan hormat, bukan untuk ditipu, bukan untuk dikerjain, bukan untuk dikadalin. Saya katakan bila jajaran 159,6 triliun penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Andalan kita kan migas. Kedua tuh PMI. Dari 4,4 juta yang sekarang sedang bekerja di 150 negara berkembang. Saya katakan pada deputi direktur, memangnya yang kita makan gaji tiap bulan ini, fasilitas mewah ini, memangnya dia nenek moyang kita? Bullshit, saya bilang nggak ada. Itu uang rakyat yang kita makan, termasuk uang PMI. Dolim kalau kita nggak bekerja, bahkan menipu dan menyengsarakan PMI. Itu sumpah saya, itu doktrin saya. Jadi kalian tentu harus percaya, yakin bahwa manusia pasti ada kekurangan ya. Kritik kami atas kekurangan itu. Ya, berikan masukan jika ada kekurangan itu. Tapi insya Allah, demi Allah tidak mungkin jika saya, BP2MI, negara pemerintah akan dengan sengaja menghalangi orang untuk bekerja. Terbantu loh kami kalau PMI cepat berangkat. Kemarin misalnya, ini apalagi sih badan ini nggak kerja, masa hanya ngirim sekitar apa nih 30, masa 50. Nah, memangnya kita yang menentukan kan? Enggak, Korea yang menentukan. Ya. Saya ajak Garuda, sekarang dengan Garuda kan hebat apa itu? Kenapa saya ambil kebijakan itu? Coba, ini kan hal kecil. Dulu travel ikut main, dapat bagian kan dari travel? Enggak, saya bilang di era saya kerjasama dengan Garuda adalah BUMN. Kalau dia untung, negara yang untung, bukan orang per orang. Ya, saya panggil di rumah, datang di rumahnya, Pak, kita kerjasama ya, merah putih ya. Saya semangatnya merah putih, Bapak merah putih. Kalau Bapak untung, negara yang untung. Tapi saya yakin harga wajar untuk Garuda langsung. Nggak ada main-main. Kredit tanpa hubungan. Baca KEPK saya. KEPK saya hanya mengatakan kredit kepada PMI dilakukan oleh 3 pihak. Bank pemerintah, bank syariah pemerintah, dan bank pembangunan daerah. Ributlah swasta-swasta. Dulu swasta-swasta kan? Saya bilang enggak. Pesta pora kalian udah cukup. Kalian ngambil untung, ngambil duit banyak, udah cukup. Kalau ada untung sedikit saja, negara yang untung, bukan kalian. Padahal kalau main mata, nyari duit, ya main dengan swasta. Masih masukin Atta Graha, misalnya kan gitu Pak. Dulu Atta Graha ya. Mana aja Pak dulu? ITC, nggak ada. Lihat di situ kita buang semua. Yang ada hanya BNI. Nanti Mandiri launching, masuk lagi. BRI launching, masuk. Bank Jateng misalnya masuk, Bank Jatim masuk nanti. Swasta, say goodbye. Selamat tinggal dan selamat berakhir pesta pora-pora dan enggak. Kalau main-main, ketemu mereka dong. Kalau nggak dapat upeti dari BNI, nggak mungkin dong BNI kasih upeti.
pemerintah. Kalau ingin dapat upeti, ya berarti dari swasta lebih gampang. Ya, itu aturan, nggak main-main, bukan kata-kata, aturan. Kalau yang lobby banyak lah, banyak pak yang lobby. Ya, dulu orang ini datang, dulu ketemu. Tadi udah ada yang lobby lagi minta ketemu. Bang apa itu? Yang Korea itu? Hanabe, minta ketemu Hanabe. Karena dulu kan pelaku juga tuh. Nggak ada, mungkin kalau lihat di aturan kok nggak ada nih Hanabe. Ya udah istirahat dulu. Udah banyak ambil untung, ya. Bank negara dulu yang untung. Kecuali kalau saya udah nggak jadi kepala badan, saya nggak tahu. Walau alam bisawab. Nah ini contoh kebijakan-kebijakan yang ingin kita berikan kepada para pekerja migran Indonesia, ya, karena kami sadar kalian adalah pejuang keluarga. Saya katakan kalian orang-orang hebat. Belum tentu kita yang di depan ini sehebat kalian, belum tentu. Belum tentunya di mana? Belum tentu untuk masa depan, untuk keluarga, untuk anak saudara kita berani meninggalkan tanah air bekerja di sana. Belum tentu. Kalian tuh orang-orang hebat dan saya berterima kasih. Meninggalkan kampung halaman, keluarga, tanah air, penghasilannya disumbangkan lagi pada negara. Selama ini nggak tahu kan tentang sumbangan kalian pada negara kan? Di era saya buka 159,6 triliun per tahun. Sektor kedua setelah sektor migas, penyumbang devisa terbesar kedua pada negara. Makanya Pak Jokowi setuju, mereka pahlawan devisa. Ya, pahlawan yang diberikan perlakuan hormat oleh negara, siapkan semua fasilitas, ya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jika kami ada kekurangan, jika ada kekeliruan di lapangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya ya, di hadapan saudara-saudara sekalian. Kita sedang memperbaiki, dan untuk memperbaikinya kasih masukan, kritik kami sekeras-keras. Yang penting bukan hoax, yang penting bukan fitnah, ya, tapi semua ditujukan untuk kebenaran. Pak, ini ada data nih Pak, kami punya video, kami punya rekaman, kami punya bukti WhatsApp, kasih ke saya. Ini ada nggak benar Pak? Kita udah di Korea Pak, tapi ini teman yang harusnya berangkat diganti oleh nama ini, kasih ke saya. Zolim, hak, dan kejahatan. Nggak boleh ya dilakukan oleh siapapun, terlebih para petugas kami. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa yang terbaik kami semua, ya. Kalian akan tiba di Korea dalam keadaan sehat. Amin. Ya, insya Allah. Doakan juga rekan-rekan yang akan menyusul. Yang 50 tanggal 15, 14 terbang, 12 sudah masuk, 14 terbang, yang berikutnya masuk lagi 14, 16, ya. Saling support ya, dan saling membagi informasi ya, dengan mereka, saling membagi informasi penting. Saya beri kesempatan dari pihak BNI, ini pihak yang paling banyak mensupport kita. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin Pak Badan, izin Pak Deputi. Selamat siang teman-teman sekalian. Ya. Saya panggil teman-teman ya. Kemarin sebenarnya saya sudah sempat ini Pak, udah ketemu, udah sempat sampaikan apa namanya hal-hal yang perlu diperhatikan ya kemarin ya. Nah ini mungkin sedikit pencerahan aja bagi teman-teman PMI yang akan berangkat. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu atas keberangkatan teman-teman sekalian. Ya semoga tetap tadi pesannya Pak Badan tetap selamat sampai tujuan, jaga kesehatan, jaga diri selama masa karantina. Baik itu di nanti selama ada di sana kurang lebihnya 10 hari ya. 10 hari, tolong jaga diri baik-baik. Moga-moga tidak terjadi kendala apa-apa. Amin. Ya. Amin. Kemudian saya juga menyampaikan Pak izin, jadi saya kemarin juga sudah mengingatkan bahwa kalau misalkan terjadi apa namanya atau mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, kami punya perwakilan cabang di luar negeri kepada. Jadi di KCLN di Korea itu kami punya di KCLN Seoul ya. Nanti kalau teman-teman ingin berkunjung silakan bisa dilihat di website masing-masing, website atau di situsnya sudah ada, sudah sempat searching kemarin. Udah ya. Nanti kalau misalkan butuh apa-apa silakan disampaikan ke perwakilan kami yang ada di Korea. Demikian pula juga di negara-negara lain kalau misalkan nanti misalkan teman-teman ingin berkunjung baik itu di Jepang, di Amerika, di Hong Kong, di Singapura, di London, semua ada perwakilan resmi kami BNI yang ada di negara-negara tersebut. Nah,
kasih juga kemarin sudah ini Pak, kemarin prosesnya sudah kami selesaikan semuanya dari pembukaan rekening kemudian sampai dengan yang mendapat KPMI juga yang memang kita fasilitasi dengan asuransi yang tadi Bapak sampaikan dengan jas biru dengan merah putih semua itu sempat ya kita sampaikan juga gitu kan. Dan kemarin kita nggak langsung ya kemarin ya nggak lewat calo lagi ya nggak ada calo-calo ya. Jadi memang kami yang kemarin backup langsung Pak dari kebetulan dari Sudirman kami datangkan langsung ke sini penukarannya pun jadi langsung kami sediakan uang cash, tolong dijaga ya, jangan sampai hilang nanti di jalan gitu kan, karena itu nanti buat pembayaran untuk yang ada di luar negeri. Kemudian kedepannya izin Pak Kabanin kalau misalkan kami juga akan selalu mensupport Pak, jadi untuk keberangkatan baik nanti yang teman-teman sekalian yang setelah ini yang 50, yang 14 kami akan juga rutin melakukan sosialisasi. Artinya kalau di sini kita semangatnya membantu PMI. Kita tidak lagi tadi ya sampai bilang kita coba menihilkan lah para sindikat-sindikat ini. Jadi kita sama-sama membantu niatnya memberangkatkan PMI yang selama ini terpending, yang selama ini memang jadi kendala di kita. Kan? Itu jadi moga-moga nanti sampaikan salam juga buat keluarga, sampaikan salam juga buat teman-teman yang mungkin nanti next batch-nya yang akan berangkat gitu kan. Jika membutuhkan sesuatu, jika membutuhkan dana atau apapun itu bisa menghubungi kami. Dan sekali lagi seperti Pak Kabarin sampaikan, kami tidak sifatnya memaksa. Kami ini hanya sebagai alternatif. Adapun kalau misalkan sudah memiliki dana sendiri atau fasilitas sendiri silakan. Mungkin dari kami cukup sekian Pak Kabarin. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan nanti kita bisa ya Japri juga bisa atau mungkin langsung ke tim saya nanti juga bisa. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya 3 menit saja sudah dibagi. Nah, ini kebijakan baru ya di era kepemimpinan saya. Setiap calon pekerja yang akan berangkat ke seluruh negara penempatan, kami akan menyiapkan ini. Di sini ada 4 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, ya, dan bahasa Jepang. Kalau ke Timur Tengah dia ditambah dengan bahasa Arab. Ini maknanya apa? Ya. Saya bacakan ya. Atas nama pemerintah Indonesia, saya Kepala BP 2MI menitipkan salah satu warga negara kami yang baik untuk bekerja pada Anda. Mohon dilindungi dan dipenuhi haknya sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. Logonya Garuda Indonesia. Ini maknanya apa? Mungkin orang kalau nggak paham sederhana, ini hanya kertas. Bayangkan majikan-majikan saudara-saudara yang mungkin di negaranya bukan orang terkenal, bukan orang terpandang, ya. Tapi ketika diberikan surat atas nama negara Indonesia, pasti akan ada kebanggaan dan merasa terhormat. Itu kan? Nah, yang kami negara inginkan ketika dia merasa terhormat atau dihargai, maka balasannya adalah dia akan menghormati dan menghargai kalian. Itu aja target dari surat ini sebetulnya. Mungkin saja awalnya dia berpikir mau sedikit jahat atau sedikit ya berperilaku aneh-aneh, tidak menghargai, tapi dengan merasa dia dihormati ya, muncul respect kepada kalian. Kan itu ya. Sekarang semua dilengkapi dengan ini. Mau berangkat ke negara apapun, kita ingin meminimalisir ya, perlakuan-perlakuan dari setiap majikan, cuma yang